Ini adalah syarat untuk wawancara ini. Nona Yen Xiaochen. Ikut saya. Langsung menemui desainer melewati atasan. Oke, saya mengerti. Terima kasih. Mulai saja. Dari resume kamu, lulusan jurusan keuangan Universitas Hua. Ya, Mengapa memilih industri keuangan? semua lapisan masyarakat dan semua industri membutuhkan aliran dana. Baik kebutuhan dana jangka pendek, jangka panjang, domestik, atau luar negeri, industri keuangan dapat memenuhi semua kebutuhan ini. Ini menciptakan investasi dan pengembalian yang bisa dicapai melalui usaha pribadi. Setelah kamu lulus, Berarti kamu sama sekali tidak punya pengalaman di industri keuangan. Menurutmu, bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk bekerja di perusahaan kami? Saya memang kurang dalam hal pengalaman kerja. Tapi saya punya pengalaman magang di Maki Capital. Saya tahu, pekerjaan nyata jauh lebih kompleks dan kaya daripada pengetahuan buku. Tapi saya bertanggung jawab dan punya kemampuan belajar yang kuat, serta kemampuan beradaptasi, dan saya juga cukup rajin. Dalam pekerjaan magang sebelumnya, saya juga menyelesaikan semua penugasan dengan baik. Jadi, pengalaman kerja yang saya dapatkan sangat bermanfaat. Pengetahuan yang saya dapatkan di sekolah dan pengalaman kerja saya memberi saya kepercayaan diri untuk memenuhi syarat pekerjaan ini. jika ada dana 1 miliar, industri apa yang akan kamu investasikan? Jika saya punya 1 miliar sekarang, saya akan memilih berinvestasi di keuangan internet. Saya tidak ada pertanyaan lain. Cindy, bagaimana menurutmu? Saya perhatikan satu masalah. Nilai kamu semua A+. Tapi mengapa tidak punya gelar sarjana? Saya saat di sekolah ada satu mata kuliah wajib menggantikan teman untuk ujian. Baik, wawancara sampai di sini dulu. Kamu tunggu di luar sebentar. Terima kasih. Sangat disayangkan, nilai begitu bagus. Mengapa mau menggantikan orang lain ujian? Ini noda karakter. Jadi, menolak semuanya? Bagaimana wawancaranya? Sudah selesai? Belum, saya menunggu hasil di luar. Halo, Bagaimana? Lancar? Lumayan lah. Lalu mereka tanya soal ijazah? tanya, ya jujur aja. Kamu bilang, itu kan merugikanmu. Seharusnya aku cari alasan yang lebih baik untuk mengelabui. Kalau mereka mau tahu, tinggal cek aja. Terserah mereka mau terima aku atau enggak. Yang penting aku jujur. Tidak menyesal. Kamu juga benar sih. Ya udah, kalau perusahaan ini nggak cocok, masih ada yang lain. Aku tunggu di kedai kopi depan, selesai langsung ke sini ya. Oke. Dadah.
Selamat, kamu lolos ke tahap akhir wawancara. Selanjutnya, kamu akan bertemu dengan partner manajemen kami. Dia akan mewawancaraimu langsung. Ikut aku. Terima kasih. Masuklah. Semoga berhasil. Silakan duduk. Kenapa? Dari ekspresimu, sepertinya kamu sudah menebak. Aku cuma benar setengahnya. Aku kira kamu cuma eksekutif di perusahaan ini. Ternyata kamu bosnya. Jadi, resumeku, kamu yang kirim? Iya. Tapi aku tidak ikut campur dalam wawancara. Baru 10 menit yang lalu, wakil direktur perusahaan dan direktur utama masih berdebat soal kecurangan ujian. Apakah itu pelanggaran serius atau tidak? Sampai panas-panasan. Tapi sekarang kamu sudah duduk di sini. Selain kemampuanmu, ada satu hal lagi. Yaitu kejujuranmu. Aku mengerti. Oke. Sekarang, bisa kita mulai wawancaranya? Kamu tahu tidak, 2 kali perusahaan. Seperti apa? Perusahaan dana privat yang menghasilkan keuntungan dari investasi di berbagai industri dan perusahaan, atau dengan memecah dan merestrukturisasi perusahaan. Kamu mau kerja di dana privat? Jangan buru-buru. Pikirkan dulu beberapa menit, baru kasih tahu aku. Aku mau. Aku tertarik dengan investasi keuangan. Kedua, sejujurnya, aku tidak punya yang lebih baik dari ini. Jadi, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan yang terbaik. Nona Yan. Selamat. Kamu diterima. Besok bisa mulai kerja. Ya begitu saja. Memang harusnya bagaimana lagi? Sebenarnya, sebelumnya, aku sudah mewawancaraimu sekali dan aku yang mengajarimu. Cara mewawancara. Menurutmu, apalagi yang perlu kutanyakan padamu? Sepertinya juga begitu ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kutegaskan lagi. Perusahaan memutuskan mempekerjakanmu karena kamu cukup berbakat. Bukan karena kamu mengenalku. Jika kamu tidak bekerja dengan baik, aku tetap akan memecatmu. Tadi pewawancaramu berkata, setiap orang harus punya kesempatan kedua. Aku setuju dengan pendapatnya. Jangan mengecewakan kami. Aku akan berusaha keras. Ingat untuk kebagian SDM untuk proses penerimaan. Baik. Pacarmu. Aku akan menjelaskan padanya. Aku akan menyelesaikannya. Ini tempat kerjamu. Anak baru. Aku Yan Xiao Chen. Halo. Panggil saja Xiao Chen. Hai Xiao Chen. Hello. Hati-hati dengannya. Kalau Li Hui, Xiao Chen serahkan padamu. Baik, tidak masalah. Cocok. Ada yang mencium bau apa-apa. Bau apa? Tidakkah kamu merasa, sejak kamu datang ke kantor ini, udaranya jadi lebih manis? Lagi-lagi kamu, dengan lelucon lama dari sinetronmu. Kamu yang banyak bicara. Jangan salah paham, perusahaan kami memang seperti ini. Ngomong-ngomong, ada lagi yang ingin kamu ketahui. Aku ingin tahu, apa saja pekerjaanku nanti. Tugas sehari-hari analis adalah ke perusahaan yang sudah diinvestasi. Minta dan mengumpulkan dokumen dari perusahaan yang akan diinvestasi. Membuat notulensi rapat, lalu di bawah bimbingan atasan. Melakukan analisis industri, analisis pasar, analisis perusahaan sebanding. Analisis transaksi sebanding, analisis kebijakan, dan sebagainya. Apakah aku punya kesempatan bertemu dengan managing partner? Mana mungkin? Begini ya.
Levelmu terlalu jauh di bawah level partner. Di antara kalian ada investment manager, senior investment manager, wakil presiden, managing director. Jadi kecil kemungkinanmu untuk berinteraksi langsung dengan partner. Tapi ada kabar baik untukmu. Atazmu adalah senior vice president, si penyihir Sinli. Si penyihir Lo. Siapa yang kau sebut penyihir? Salah dengar Kak Sinli, aku bilang si cantik. Ya kan? Yan Xiaochen ya? Mari berkenalan resmi, aku atasanmu. X Li. Halo Bos Sin. Proses perkenalan pacar sudah selesai ya? Bukan pacar. Teman laki-laki. Ikut aku ke kantor. Hari-hari masak, Samuel yang bekerja di bawah Exile. Akan melalui wawancara kedua. Dia akan memberimu evaluasi kedua jika tidak lulus. Bos Sin. 2 hari lagi perusahaan kita akan mengadakan presentasi kerja. Aku ingin kau mewakili departemen kita untuk mempersiapkan presentasi. Nanti kau harus melaporkan ke berbagai departemen tentang investasi dan partisipasi investasi perusahaan kita. Beberapa laporan analisis. Ini bahan-bahannya. Tidak ada masalah kan? Kau lulusan unggulan Huada, presentasi saja. Tidak masalah. Kalau ada masalah bilang ya. Waktu adalah uang, cepat. Baik. Dengan memanfaatkan berbagai hubungan sosial, tidak merusak reputasi perusahaan latar belakang, sekaligus bisa membuat investor merasa tenang, sehingga investor akan terus berdatangan ke platform. Setelah popularitas platform naik, tidak akan kekurangan investor. Lakukan ketiga hal di atas dengan sungguh-sungguh. Platform akan semakin besar. Terima kasih. Yang terakhir adalah Yan Xiaochen. Semua orang lihatlah. Saya datang. Halo semuanya, aku hari ini. Maaf, pidato departemen kami dibatalkan. Si Bos Sin saya. Kau ingin bertanya padaku mengapa? Katakan di depan begitu banyak orang. Tidakkah kamu merasa malu? Pengumpulan data tidak cukup rinci, analisis pasar tidak cukup menyeluruh. Menurut saya, laporan ini benar-benar sia-sia. Tinta dari perusahaan kami. Aku bilang jika ada masalah, kau tidak bisa melakukannya sendiri. Sekarang hal ini tidak profesional dan tidak kreatif. Nona Yan, kuharap kau mengerti. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Sekarang aku bahkan mulai bertanya-tanya. Apakah itu keputusan yang tepat? Karena pidato terakhir dibatalkan. Jadi rapat ringkasan hari ini berakhir di sini. Mari kita pergi. Jangan terlalu cemas dan tertekan. Xiaochen, kau sudah selesai. Kau sedang siang. Anda makan mie instan, Anda masih makan es krim, Anda tidak takut menjadi gemuk. Ini bukan yang saya beli. Itu siapa yang bisa? Aku tahu kau makan. Aku yang orang lain mengirimmu. Cepat, cepat makan. Kalau budget saya tidak sungkan lagi. Sebenarnya, perusahaan memiliki begitu banyak proyek baru-baru ini. Anda tidak bisa menyelesaikan satu dalam 2 hari. Laporan analisis yang terperinci dan lengkap sebenarnya dapat dimengerti. TAPI. Kau berada di masa depanmu oleh Sinli. Mungkin tidak ada hari yang baik. Ngomong-ngomong setelah kau. Osesan. Dia kembali dari luar negeri, seperti orang memanggilnya Sinli. Kau tidak akan menyinggung Sinli.
Halo. Itu aku. Anda adalah... Aku pernah memberimu kartu nama. Sepertinya Anda tidak menyimpan nomor saya. Kau nama besar, aku masih berharap. Kau akan menelponku. Apakah Anda menemukan saya sesuatu? Begini, aku ingin bertemu kamu. Sekarang, aku harus kerja. Aku tahu, sekarang jam istirahat siang. Gak apa-apa, aku akan datang ke kantormu. Aku punya hal penting, harus bicara denganmu. Oke, aku akan kirim alamatnya ke kamu. Dah, Saya Pak? urusanku. Siapa sih? Bilang dong. Kepo banget. Odar. Kerja. Tante, Aku pesankan kopi, tapi gak tahu cocok atau enggak seleramu. makasih. Selamat dulu ya. Cepat banget dapat kerjaan bagus. Kamu benar-benar bikin aku terkesan. Terlalu berlebihan. Xiao Chen emang anak yang pintar. Tapi kamu belum cukup cerdik. Kalau kamu beneran pintar, hal yang kita bahas kemarin, kamu harusnya tahu harus gimana. Aku kan udah resign. Bukan itu yang aku maksud. Aku maksud, kamu putus dengan Shen Hou. Meninggalkan orang yang paling dicintai. Di matamu itu pintar? Kalau bener cinta, cara berpikir harus dilihat dari sudut pandang pasangan. Kalau enggak, maksa gak mau lepas, pasti ada tujuan lain, lebih baik kita terbuka aja. Dengan penghasilanmu yang sedikit sekarang, kamu gak bisa bayar utang judi ibumu yang gede. Makanya kamu maksa gak mau lepas Shen Hou. Setelah nikah, Shen Hou otomatis akan bayarin utangmu ya. Gak usah bicara sebagai orang tua Shen Hou. Kami berdua merintis dari nol, gak akan izinkan orang luar sembarangan menghamburkan harta kami. Dari sisi Shen Hou aja, aku juga gak mau dia jadi bahan tertawaan. Bahan ganjengan orang. Utang judi ibuku udah aku lunasin. Kamu selidiki keluarga kami sampai detail banget. Repot-repot amat ya. Tapi, urusan keluarga kami, aku yang akan tanggung. Aku tidak pernah berpikir untuk merepotkan Shen Hou. Dan aku bukan tipe gadis yang Anda kira. Anda juga tidak perlu menakut-nakutiku seperti ini. Kamu pikir aku menakut-nakutimu? Yang aku sampaikan adalah kenyataan yang kejam. Ingin tahu kamu kerja di perusahaan seperti apa? Posisi apa? Ini tidak sulit bagi kami. Dengan pengaruh Shenxi di industri ini, terkadang cukup satu telepon dariku, semua usahamu akan sia-sia. Jadi, jika kamu masih ngotot mempertahankan Shen Hou, tidak mau putus, ayahnya akan mengusir Shen Hou dari perusahaan kami. Lalu apa yang akan terjadi? 2 orang bermasalah, dikeluarkan dari kampus, lalu dipecat dari perusahaan. Kamu pikir perusahaan mana lagi yang mau mempekerjakan kalian? Di kota besar seperti Shanghai, tanpa pekerjaan tetap, tanpa penghasilan stabil. Bisa kamu bayangkan, kalian berdua hidup dari apa? Pasangan miskin serba susah. Nanti, sebesar apapun semangatmu, akan hancur oleh urusan sehari-hari. Hasilnya cuma satu, putus. Jangan lihat aku dengan ekspresi begitu. Pasti kamu pikir, betapa kejamnya aku. Tapi yang kusampaikan adalah fakta. Aku tambahkan lagi, Shen Hou bisa menyanyiakan 10 tahun. Lalu setelah 10 tahun, dia kembali, tetap jadi pewaris grup Shenxi. Tapi kamu, jika menyanyiakan 10 tahun, kamu akan jadi apa? Pernah kamu pikirkan? Sebagai ibu,
Aku tega. Aku lebih rela. Dia buang 10 tahun daripada kamu. Buang seluruh hidupnya. Kamu mengerti? Jadi, jika kamu memilih putus dengan Shen Ho, pergi dari Shanghai. Samuel Sirat yang kejanjikan tidak berlaku. Kita bisa buat notaris. Bahkan aku akan tanggung semua biaya studimu di luar negeri. Aku tambahkan lagi. Aku akan suruh orang merawat ibumu di sini. Agar kamu di luar negeri hidup tenang tanpa khawatir. Bagaimana? Setuju? Menurut ibu, Kamu pikir kita duduk di sini, aku mengancammu? Soal Shen Ho, dia anakku. Aku yakin dia pahami kasih seorang ibu. Semua yang kulakukan adalah yang terbaik untuknya. Bos Cheng, Kenapa ekspresimu begitu serius? Apa tekanan pekerjaan terlalu besar? Cheng Ziyuan, bosnya Xiao Chen. Ini adalah... Ibu Shen Ho. Hello, Halo, kebetulan aku juga kenal Shen Ho. Berarti ibu tahu. Xiao Chen dapat pekerjaan baru, karena peduli. Datang melihatnya? bisa dibilang begitu. Jangan khawatir, Xiao Chen di perusahaan kami. Sangat baik, kami semua puas. Ngomong-ngomong, aku baru-baru ini tahu beberapa hal tentang dia sebelumnya. Masalah pekerjaan. Tapi tenang saja, kami bekerja di bidang keuangan tidak pernah percaya kabar angin atau rumor. Kami hanya percaya pada data objektif yang nyata. Meskipun aku tidak tahu siapa orang ini, tapi jika orang ini berani bertindak sembarangan lagi, menyerang karyawan kami berarti menghina perusahaan kami. Pengacara perusahaan justru sangat ingin ada kesempatan untuk membuktikan bahwa gaji jutaan mereka setimpal. Sepertinya kalian ada pekerjaan yang perlu dibahas. Kalau begitu aku permisi dulu. Xiao Chen, hal yang kubicarakan tadi, pikirkan baik-baik. Sampai jumpa. Duduklah, sudah tidak apa-apa. Yang kamu katakan tadi. Tahu beberapa hal tentang pekerjaanku sebelumnya. Apa maksudnya? Tadi malam, seseorang mengirim dokumen anonim ke email perusahaan. Mengatakan bahwa sebelumnya kamu memalsukan dokumen keuangan di Shenxi. Dan meminta kami waspada terhadap karyawan bermasalah sepertimu. Yang seharusnya kamu tanyakan adalah, siapa yang memberitahu kedatanganmu ke perusahaan? Kepada orang luar? Rindu aku? Apakah kamu memberitahu ibumu tentang aku bekerja di Dua Capital? Aku bilang padanya, aku memujimu. Aku hanya ingin dia tahu bahwa menyetujui pengunduran dirimu adalah keputusan yang sangat salah. Ada APA, apa aku melakukan kesalahan?
Kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Apa ibuku mencarimu lagi? Tidak apa-apa, ibuku sudah setuju kita bersama. Mungkin dia hanya peduli padamu. Oh, aku mengerti. Aku masih ada urusan. Dan sampai lama. Dadah, baik-baik ya. Dadah. Kopi hitam. Terima kasih. Dengan es krim. Kamu sudah makan mie instan, masih makan es krim? Tidak takut jamek? Ini bukan aku yang beli. Berarti ada yang memberi. Es krim dengan kopi hitam, dingin dan panas, manis dan pahit. Sangat unik, cobalah. Sepertinya kamu mengenalku lebih dalam. Aku ingat sekali, saat aku ski di Kanada. Hari pertama saja lenganku sudah cedera. Teman yang pergi bersamaku semuanya pergi bermain. Hanya aku sendiri yang menikmati salju di resor. Tiba-tiba aku sangat ingin makan es krim, lalu aku berjalan. Melalui salju yang sangat tebal, berjalan sangat jauh. Baru aku bisa membelinya, ini adalah es krim. Terlezat yang pernah kumakan seumur hidupku. Meskipun semuanya diambil dari freezer. Tapi es krim di musim panas lebih lembut. Sedangkan es krim di musim dingin lebih keras. Ada rasa sepi dan dingin. Tidakkah kamu merasa aneh? Saat kecil, orang suka manis dan benci pahit. Sepertinya itu adalah rasa kebahagiaan awal kehidupan. Tapi setelah dewasa, banyak orang mulai suka merasakan kepahitan. Mungkin karena setelah dewasa, indera pengecap kita baru benar-benar mengerti. Kepahitan adalah bagian dari kehidupan. Tidak bisa dihindari, hanya bisa belajar merasakannya. Coba kamu rasakan. Makan es krim ini lagi. Dingin banget kan? Coba dulu pahit lalu manis. Bagaimana? Gigiku. Gigiku hampir copot. Mau bilang apa? Sama-sama. Sebenarnya hidup tidak selalu indah. Perjuangan bisa membuatmu lebih kuat. Perubahan bisa membuatmu lebih bijaksana. Kalau begitu, aku akan bawa kekuatan dan kebijaksanaanmu dulu pulang. Biar kamu tidak memotong gajiku. Dadah. Bos Hou, kopi Anda, foto yang Anda minta. Sudah selesai difoto. Bagus sekali, nanti kirim ke aku. Ayo pergi. Halo. Bantu aku cari seseorang. Direktur perusahaan Shenxi, Hou Yuzhen. Bosin. Mesuk. Ini laporan analisis yang kubuat ulang. Apa maksudmu? Nasi sudah menjadi bubur. Aku hanya ingin membuktikan bahwa menyetujui aku masuk perusahaan. Bukan keputusan yang salah. Semoga kali ini aku tidak menyia-nyiakan tinta printer perusahaan. Kalau ternyata sia-sia lagi, aku akan mengutamakan keuntungan. Menghentikan kerugian tepat waktu. Taruh saja di sana. Bosin. Mulai sekarang laporan bulanan perusahaan akan jadi tanggung jawabmu. Jangan selalu lagi, aku tidak suka dipanggil bos Xan.
Panggil aku Sinli. Baik, Li Hui, ikut aku ke ruang rapat. Sayap. Selamat ya, berhasil melewati Sinli dengan selamat. Sepeton. Datang. Aku sebenarnya ingin bekerja sama dengan Doho Capital. Jadi syarat-syarat lainnya, Laudeng. Bukan berarti tidak bisa dibicarakan. Laudeng. Aku bilang Laudeng, maksudmu apa? Bukannya katanya tidak mau kerja sama dengan Doho Capital? Untung aku datang pagi, lihat sopirmu di bawah. Kalau tidak, aku hampir tertipu. Gimana? Main lisik ya? Bukan Lau Luo, kamu duduk dulu baru bicara. Siapa yang menipu? Kita semua punya batasan. Batasanmu uang, batasanku kerjasama. Baik. Nona, Aksayan. Jangan ditunda-tunda, kasih jawaban yang jelas. Selagi aku dan Laudeng ada di sini, mau kerja sama dengan siapa? Ada waktu? Bawakan 2 kopi ke sana. baik. Bos Luo minum kopi. Bosnya. Terima kasih. Kopi apa? Aku datang bukan untuk minum kopi. Bukan, Lau Luo jangan terburu-buru. Aku yakin Bos Sin pasti punya rencananya sendiri. Yan Xiaochen, duduk dengar dulu. Kenapa paradigm semua? Kamu bilang, mau kerja sama dengan siapa? Aku juga tahu, kalian sudah punya jawaban di hati kan? Kalau begitu, Kakak Sinli, pendapatku? Begini, Bos Luo. Kami di sini masih butuh waktu untuk pertimbangkan lagi. Tapi pasti akan. Tapi di pihak Anda, untuk situs mobil bekas kali ini, menerapkan bisnis fisik, memperluas toko offline, rencana strategi. Serta anggaran ditanya juga belum diberikan kepada kami. Jadi evaluasi kami juga akan terhambat. Tapi, rencana strategi website mobil bekas dari RI Sintech ini sangat lengkap dan detail. Apa maksud kalian? Jelas-jelas kalian ingin bekerja sama dengan Eri Sintech, kan? Aku, Kalian pikir aku, Luo ini, Untuk APA? Makan tempe saja? Membuatku buang waktu. Bos Luo. Kakak Aksayan Li. Bos Luo. Terlalu impulsif. Yan Xiaochen, kamu keluar dulu. Sebentar, tidak perlu. Nona, duduk saja dulu. Tidak apa-apa. Itu, Bos Sin. Anak muda ini benar loh. Belum lengkap semuanya, sudah mau bahas proyek. Lau Luo ini memang harus ubah sikapnya. Nona, apakah kamu sudah melihat data proyek perusahaan kami kali ini? Bos Aksayan. Anak muda ini sangat bagus, sangat serius. Jika kali ini Eri Sintech bisa bekerja sama dengan Duohi Capital. Dengan lancar, aku harap Nona Yan bisa menjadi analis proyek kami. Rencana analisis investasi bersama Duohi Capital dan Eri Sin. Aku serahkan padamu ya. Tentu, Duohi Capital kami selalu mengutamakan kebutuhan klien, jadi tidak masalah. Kalau budget sepakat. Sampai jumpa. Pintar sendiri. Aku sebagai atasanmu tidak punya standar penilaian sendiri. Apa yang kamu pikir? Kamu lebih mampu dariku mengendalikan proyek ini? Siapa yang menyuruhmu memberikan jawaban?
yang sangat bias di situasi seperti ini? Kalau kamu begitu ambisius, ngapain jadi analis? Ambil saja posisiku. Aku hanya berkata jujur. Benarkah? Aku harap laporan analisismu sesuai dengan keberanianmu hari ini. Proyek itu. Baiklah, kita lakukan sesuai yang kamu katakan. Proyek apa? Itu, proyek itu. Oh, kamu, bukankah kamu mau pergi? Ayo jalan. Halo, ini pihak properti? Saya Cheng Ziyuan. Perusahaan kami masih ada karyawan yang lembur. Ya, tolong tunggu dia sampai pulang kerja. Terima kasih, sudah bekerja keras. Selesai. Bos, kamu juga lembur? Ya. Sedang lembur. Lagi pula kalau pulang ke rumah, urusan kerjaan juga harus diselesaikan. Kamu? Kenapa kamu juga lembur? Aku tidak memberimu uang lembur, loh. Aku rajin bisa menutupi kekurangan. Aku benar-benar harus senang punya karyawan sepertimu di perusahaan ini. Asalkan tidak sedih karena punya karyawan sepertiku. Sebenarnya dalam hidup ini, di tahapan yang berbeda. Kita melakukan hal yang berbeda, menanggung hasil yang berbeda. Beberapa hal tidak perlu dipikirin. Sekarang sudah cukup malam. Mau aku antar pulang? Tidak usah, aku masih harus menemui Bosin. Sinli.
Dia mungkin tidak ingin melihatmu sekarang. Aku ingin menyerahkan dokumen ini langsung padanya. Aku mau tunjukkan sesuatu padamu. Kalau kamu memang ingin menemuinya, aku bisa mengantarmu. Tapi hasilnya mungkin tidak memuaskan. Masih mau pergi? Pergi. Halo, Laoli. Jemput aku di bawah dalam 10 menit. Bos, aku penasaran, kenapa kamu tidak menyetir sendiri? Apa kamu tidak punya SIM Cina? Bos Sin ada di sana. Kenapa tidak terpikir ya? Ternyata bosin seperti ini di belakang layar. Dia masih punya yang lebih hebat lagi. Hai, bosin. Ada APA? Aku sudah selesaikan analisis proyek Rixintech. APA? Saya sudah menyelesaikan analisis rencana dari Rixin Technology. Mau lihat? Sekarang waktu pribadi saya tidak punya kewajiban. Untuk membantu pekerjaanmu, bicarakan saat kerja saja. Kamu lembur, aku sama sekali tidak ingin memujimu. Tentu ini kebebasanmu, tapi menurutku sangat bodoh. Di sini terlalu berisik, ayo kita keluar. Ayo. Sudah larut, aku antar kamu pulang. Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri. Sudah cukup merepotkanmu. Sudah larut, tidak ada bus. Aku naik taksi saja. Kamu tega naik taksi? Bos Cheng, di hatiku kamu sangat pelit. Sampai jumpa besok. Selamat malam. Selamat pagi, Xiao Chen. Selamat pagi. Datang pagi. Yan Xiaochen, kamu tadi malam tidak pergi ke? Lain kali ajak aku. Baik, lain kali aku ajak kamu. Kamu tadi malam tidak lembur di kantor kan? Iya, Kamu tidak tahu Xin Li paling benci karyawan lembur? kenapa dia benci karyawan lembur? Aku beritahu, Xin Li paling tidak suka. Orang yang buang-buang waktu di kantor, di matanya. Itu tanda tidak mampu. Alasan aku minta pindah ke tim Xin Li. Karena aku tahu dia tidak pernah minta karyawan lembur. Kamu tidak selidiki hal-hal ini, bagaimana bisa bertahan? Halo, Tante Tian. Xiao Chen, ada masalah besar. Apalagi yang terjadi dengan ibuku? Ibumu, dia pinjam uang rentenir. Debt collector sudah datang ke rumah, membawa ibumu dari tempat mahjong pulang ke rumah, dan membuat rumahmu berantakan. Aku tahu. Cara bicaramu sama seperti ibumu. Ibumu juga bersikap acuh tak acuh. Kami kasih waktu 2 hari lagi untuk keluargamu. Kalau ibumu tidak bisa melunasi, jarinya akan dipotong. Berapa utang ibumu? Sepertinya ada 160.000. Aku mengerti, Bibi Tian. Anda?
Tolong rawat ibuku dengan baik untuk sekarang. Masalah uang. Aku akan memikirkannya. Baik, baik, baik. Terima kasih. Ya ampun. Ada APA, Xiaochen? Tidak apa-apa. Li Hui, aku harus pergi sebentar. Nanti kalau Cindy datang, tolong minta izin untukku. Baik. Terima kasih. Ada apa lagi ini? Selamat pagi. Dia baru pulang kerja. Apa yang baru kamu katakan padaku? Tidak apa-apa, ayo pergi. Data semua kasus investasi kuartal lalu, serta analisis dan ringkasan terkait, sudah dibagikan ke tangan kalian semua. Jadi, mari kita persilakan Li Hui untuk menjelaskannya kepada kita semua. Baik. Kak Exilent. Begini, dari data yang kalian pegang, bisa dilihat bahwa departemen kita di kuartal lalu, di bidang internet dan ekonomi berbagi, telah melakukan beberapa perkembangan. Saat ini, sudah mencakup sepeda kuning dan powerbank berbagi Jeru. Total ada 13 perusahaan yang sudah kita ajak bergabung dengan tim kita. Jadi sekarang, Maaf, aku harus menerima telepon dulu. Lanjut. baik, total ada 13 tim startup. Halo, ada masalah ya? Ya, ada sedikit masalah. Keluarga yang berhutang 160.000 dan penagihnya sudah datang. Keadaannya cukup kacau. Aku sedang berencana untuk melihat ke sana. Baik, jangan buru-buru pergi dulu. Aku akan memikirkannya. Baik, jadi begitu. Kami juga sangat yakin. Bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik. Sebenarnya, bisa dilihat bahwa di belakang masih ada. Termasa Contract, Boss Cheng. Sebenarnya, saat ini, blockchain ini juga sangat populer, sudah melakukan beberapa. Tidak apa-apa, nanti akan dikirimkan kepada kalian. Itu saja laporan hari ini. Sepertinya Bos Chen tidak terlalu puas dengan kerja kita di kuartal lalu. Kinerja kuartal lalu bagus, sore ini kita minum teh. Terima kasih Boss Chow. Terima kasih Boss Cheng. Rapat hari ini sampai di sini saja. Aku ada urusan, keluar dulu. Nanti kamu yang lanjutkan. Sorry, aku yang terakhir. Terima kasih Boss Cheng. Kalau begitu kita bubar. Kamu langsung kirim ke emailku saja, nanti aku kirimkan data dari klien ke kamu. Dataku kirim ke kamu, oke. Kalau butuh telepon saja. Halo Wei Tong. Hello, Xiao Chen. Sekarang kamu ada uang tidak terpakai. Bisa pinjamkan aku sedikit? Mau pinjam berapa? Aku kasih semuanya. Agak banyak. 160.000. Kamu yakin bilang 160.000?
Aku yakin. Mendesak? Kalau tidak terlalu mendesak, aku coba carikan. Tapi kamu tahu aku belum kerja, jadi tabunganku tidak cukup untuk yang kamu butuhkan. Xiao Chen, kamu ada masalah apa? Keluargaku ada masalah. Sudah bilang ke Shen Hohu? Aku tidak ingin dia tahu. Aku mengerti. Jangan khawatir, aku bantu carikan solusi. Tapi aku tidak yakin bisa membantumu. Baik, terima kasih. Tidak menyangka kamu cari aku untuk hal besar seperti ini. Bercanda, aku akan bantu carikan solusi. Baik, maaf merepotkan. Dah. Bos Cheng, Awalnya mau turun beli kopi. Lihat ada yang mirip denganmu, jadi datang lihat. Ternyata benar kamu. sekarang aku sadar. Semua yang kamu katakan benar. Apa? Kepahitan dalam hidup memang bagian dari hidup. Jika tidak bisa dihindari, belajarlah untuk menikmatinya. Sebenarnya masih ada kelanjutannya. Kamu ingin tahu? Hanya setelah merasakan kepahitan, kita bisa merasakan manisnya hidup. Artinya, jika kamu ingin mencapai masa-masa yang baik, kamu harus melewati masa sulit terlebih dahulu. Ini termasuk motivasi? Ada apa? Masalah hubungan? Atau ada masalah keluarga? Hingga kamu yang workaholic ini bisa bolos kerja. Hal besar yang bisa terjadi padamu. Hanya beberapa hal saja, tidak sulit ditebak. Aku sekarang sangat butuh uang. Butuh berapa? 160.000. Masalah keluarga? Sudah cari Shen Ho? Shen Ho juga baru mulai kerja. Dia pasti tidak punya uang sebanyak itu. Kalau aku minta padanya, dia pasti akan minta pada ibunya. Kalau dia minta pada ibunya, bukankah itu membuktikan perkataan ibunya? Aku tidak mau mengaku kalah. Sepertinya kamu masih terjebak. Maksudnya, Di pikiranmu, kalah atau menang sekarang? Masih tergantung pada perkataan Ibu Shen Ho. Padamu waktu itu. Masih tergantung pada apakah kamu akan membebani Shen Ho. Tapi kalah atau menang yang sebenarnya, bukan di sini. Kamu dan Shen Ho berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Ketika dua dunia ini bertemu, pasti akan saling memengaruhi. Perbedaan realitas yang tidak bisa disatukan akan membentuk bayangan. Tapi tekad kalian untuk saling memahami adalah cahaya yang bisa menerangi bayangan itu. Apakah kegelapan menutupi cahaya? Atau cahaya menerangi kegelapan? Ini tergantung seberapa kuat cahayanya. Kamu dan Shen Ho berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Ketika dua dunia ini bertemu, pasti akan saling memengaruhi. Perbedaan realitas yang tidak bisa disatukan akan membentuk bayangan. Tapi tekad kalian untuk saling memahami adalah cahaya yang bisa menerangi bayangan itu. Apakah kegelapan menutupi cahaya? Atau cahaya menerangi kegelapan? Ini tergantung seberapa kuat cahayanya. Jadi, Shen Ho bagimu, apa itu? apa yang kamu katakan sekarang terlalu abstrak. Aku agak pusing sekarang. Aku lebih khawatir, dari mana aku bisa mendapatkan 160.000? Bagaimana jika aku bilang, aku bisa meminjamkanmu? Kenapa? Mungkin karena aku kebetulan punya uang. Bukan, maksudku.
Kamu tidak bertanya untuk apa aku butuh 160.000 ini? Kamu langsung bilang mau meminjamkan, percaya sekali padaku. Sekarang aku bos, kamu karyawan, kan? Membantu karyawan. Seharusnya menjadi sebagian kewajiban bos seperti aku. Tapi dalam hubungan kerja, kamu tidak takut aku kabur? Jangan lupa, aku tahu di mana rumahmu. Kecuali kamu tidak pulang selamanya. Kalau tidak, aku pasti menemukanmu. Aku tidak akan menunda sampai membuatmu harus menagih utang ke rumah. Gaji bersihku sekarang, jika dicicil. Kamu potong 5.000 per bulan, dalam 3 tahun aku bisa melunasinya. Kamu bahkan sudah memikirkan cara membayarnya dengan detail. Apalagi yang perlu aku khawatirkan? Tapi kurasa, kamu tidak perlu sampai 3 tahun. Sekarang kamu sedang bertanggung jawab atas analisis proyek Rixintech, kan? Jika kontrak berhasil ditandatangani, kamu dapat komisi. Di akhir tahun ada bonus juga. Jika dihitung, mungkin bisa mencapai 6 digit. Sebenarnya 160.000 bukan jumlah yang besar. Mencari uang semudah itu? Aku mengakui kemampuanmu. Dan juga perusahaanku sendiri. Bos yang percaya diri seperti ini. Sepertinya tekanan untuk membayar utang tidak terlalu besar. Anggap saja. Aku memberikan dorongan untuk kerjamu lebih awal. Terima kasih, Bos Cheng. Terima kasih atas pengakuanmu. Dan kepercayaanmu padaku. Sudah. Sudah lama sekali. Karena masalahnya sudah selesai. Kalau kamu tidak kembali bekerja, aku benar-benar akan memotong gajimu. Oke, bukankah kamu mau beli kopi? Ya. Sudah. Silakan dilihat, bos. Jujur, sudah lama aku tidak melihat barang kuno seperti ini. Meskipun kuno, tapi efektif. Aku duluan keluar ya. Tunggu dulu. No. Kalau kamu keluar begitu saja, nanti orang kantor mengira aku menyuruhmu tanda kontrak perbudakan. Ada tamu? Apa aku harus ketuk pintu dulu? Kapan kamu pernah ketuk pintu sih? Aku duluan keluar. Tunggu dulu. Ini kopi buatmu. Ziwan, kamu minum kopi lagi. Jangan-jangan kamu makan es krim juga? Kamu tahu nggak? Kamu bisa sakit perut nanti. Siap kali sakit perut. Aku yang harus ambilkan obat. Aku juga sedih lo lihatmu sakit. Cepat, minum obatnya. Airnya juga pas suhunya. Gak apa-apa kok. Perutku gak sakit. Suka-suka kamu deh. Bu, udah aku transfer ke rekeningmu. Kalau udah lihat, langsung hubungi aku ya. Yan Xiaochen. Kamu pergi kemana sih? Jangan bilang aku nggak ingetin ya. Selama kamu pergi, Bakal ditanya-tanya sama Kasin Li. aku minta izin, masa enggak? Sebelum rapat aku udah minta izin. Dia kelihatan santai banget, kepala aja nggak angkat. Oke rapat. Pas rapat baru setengah, entah kenapa. Bos Cheng tiba-tiba pergi. Pas rapat selesai, dia nanya lagi. Tahu nggak Yan Xiaochen? Kenapa minta izin? Gimana aku harus jawab? Jangan kamu sama Bos Cheng. Ngawur banget sih. Bercanda aja kok serius amat. Cuma nggak ngerti kenapa Kasin Li. Kayaknya sengaja nargetin kamu. Gak ada urusan target menarget. Punya atasan yang tegas itu bagus. Aku kasih tahu karena kamu baru, biar nggak salah langkah. Kak Xian Li sama Bos Cheng. Spesial kayak gimana? Katanya, Kak Xian Li sama Bos Cheng. Udah kenal sejak kuliah di luar negeri.
Sudah diwakil Kak Exilely Nemenin Lanka Demi Lanka. Sampai bikin Doho Capital. Tapi setahun yang lalu, Boss Cheng tiba-tiba minta insentif. Operasional perusahaan balik ke dalam negeri. Kak Sinli ikut dia. Kalau dihitung, dia sudah lama bekerja dengan Bos Cheng. Jangan lihat jabatan Bos Kyo. Meski tidak sini, dia tetap harus hati saat bermusik. Dia pasti akan sangat hati-hati. Kenapa tidak mau tanda tangan? Ini tidak sesuai. Aku tidak peduli, kamu harus tanda tangan. Ada kabar dalam lagi. Exilely dan Boss Cheng. Di luar selalu mengaku masih single. Sin Lee tidak hanya tahu kode pintu rumah Bos Cheng, tapi juga sering menginap di rumahnya. Jadi, semua tanda menunjukkan Exilely dan Boss Cheng. adalah hubungan rahasia di kantor yang legendaris itu. Apa salahnya hubungan rahasia? Apa ada hal yang tidak bisa mereka publikasikan? Mungkin Bos Cheng ingin menghindari kecurigaan. Bayangkan, Kantor ini penuh dengan gosip. ribet banget. Sin Lee juga tidak menuntut status. Dia hanya ingin tenang di samping Bos Cheng. Kalau dipikir-pikir, si penyihir ini juga cukup susah ya. Yan Xiaochen. APA kamu tahu sesuatu lagi? Apa yang bisa aku tahu? Cepat bilang, cepat bilang, cepat bilang. Cepat bilang dong. Aku mohon, Bang. Sekarang kepalaku kacau balau. Kamu malah di sini menggosip. Bisa tidak diam sebentar? Cuma bercanda kok, serius amat sih. Cepat kerja. Dah. Jangan ikut campur. Kalau begitu, lihat dulu proyek Bos Zhao. Sudah dibicarakan sampai mana? Sudah hampir selesai. Ngapain lihat aku? Sepengetahuanku, Undang-Undang Ketenagakerjaan Negara menyatakan, jam kerja harian tidak boleh lebih dari 8 jam. Jam kerja mingguan tidak boleh lebih dari 44 jam. Dia sudah melebihi itu kan? Kalau kamu bekerja terlalu keras, orang akan mengira 2 capital. Mengeksploitasi karyawan. Bos Cheng, Bos Kiao. Aku kan masih punya utang, ingin cepat lunas. Makanya harus berusaha 2 kali lipat untuk melunasi utang. Ini kemauanku sendiri. Perusahaan tidak perlu bertanggung jawab. Creditor. Kamu berpikir begitu. Krediturmu pasti sangat senang ya. Katanya proyek Rixin Technology itu, analisis kasusnya, ditolak oleh Sin Lee. Kalau sekali tidak berhasil, coba lagi. Rajin pasti bisa menutupi kekurangan. Kalau begitu didapat siang nanti. Bisa lihat versi kedua proposalmu. Aku sangat menantikan. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku juga sangat menantikan. Rixin Technology, peringkat kreditnya sekarang adalah 3A. One Hair Technology dapat 2A, terima kasih. Jadi proposalmu ini ROI proyek Rixin Technology. Paling tinggi. Betul. Bagaimana? Masih ada saran lain? laporan ini. Data lengkap. Merjuk Rixin Technology dan Wanha Technology. Termasuk kondisi operasional, semua data yang diperlukan. Evaluasi komprehensif. Bahkan ada sampling kredibilitas, jujur saja. Ini pertama kalinya aku lihat anak baru membuat laporan analisis. Yang budget lengkap dan menyeluruh. Aku tidak punya masalah. Sangat bagus. Terima kasih Bos Kiao. Ini pertama kalinya aku dengar Bos Yao memberi penilaian seperti ini pada sebuah laporan. Bukan,
terutama karena dia pantas dengan dua kata itu. Benar kan? Baiklah. Kalau proyek ini, serahkan pada Yan Xiao Chen. Baik, Bos Kiao. Ada hal lain? Tidak ada. Kamu sepertinya. Tidak sebahagia yang dibayangkan. Sudah diduga. Kalau begitu krediturmu pasti senang ya. Karena dia akan segera menerima pembayaranmu. Dia juga pasti sudah menduganya. Baiklah, Semengat. Baik. Aku segera pergi. Halo, di mana ya? Di sana. Oke. Bos Deng, Nona Yan, sangat menantikan kerja sama denganmu. Ayo mulai. sekarang, tentang pasar mobil bekas domestik saat ini. Model penjualan utamanya. Berdasarkan biaya penilaian dan sewa 2 item besar. Kakak Cindy, pagi. Mesuk. Ini kontrak harian yang sudah direvisi sesuai permintaan Anda. Silahkan lihat. Taruh saja di sana. Baik. Aku keluar dulu. Minum dulu. Terima kasih. Ini Siniwa APA. Kenapa kamu fotokopi ini? Tentu saja ada gunanya, makanya difotokopi. Halo, selamat pagi. Iya. Tolong sampaikan kepada Bos Deng. Kami akan segera memberikan tanggapan secepatnya. Oke. Sampai jumpa. Si penyihir sengaja menunda waktumu, tidak mau tanda tangan, ya? Aku tadi masuk melihat kontrak yang kuletakkan pagi tadi. Di posisi itu, dia bahkan tidak menyentuhnya sama sekali. Ini bukan gaya dia, biasanya dia sangat efisien. Sudah kukatakan dia sengaja menargetkanmu. Waktu itu saat Bos Deng dan Bos Lu datang. Benar kan? Jangan terlalu dipikirkan. Hanya satu kali kerja sama tidak berhasil, anggap saja pelajaran. Aku kasih tahu ya. 3 hukum utama di dunia kerja. 1 kali makan, gratis kuberitahu. Baik, anggap kamu setuju. Pertama, jangan masuki atasan. Kedua, jangan masuki atasan langsung. Ketiga, jangan masuki atasan langsung yang sulit, terutama atasan perempuan. Tapi bukan berarti tidak ada solusinya, 2 kali makan. Oke, kamu setuju lagi. Pertama, kamu harus belajar menunjukkan kelemahan. Lalu belajar patuh. Terakhir, tunjukkan kesetiaanmu. Jika 3 cara ini tidak berhasil, masih ada cara keempat. Apa? Lari adalah strategi terbaik. Lari. Bercanda. Mana mungkin aku pergi, aku kasih tahu. Proyek ini pasti aku dapatkan. Saja. Kalau sudah lama di perusahaan, kamu akan tahu. Faktor apapun bisa bikin proyekmu gagal. Jangan dipikirkan. Kalau kontrak gagal, proyek tidak dapat. Aku tidak hanya tidak dapat komisi, perusahaan juga rugi. Tapi perusahaan tidak harus dapat semua proyek. Tidak semua proyek harus berhasil. Makanya karyawan harus berusaha agar setiap proyek perusahaan, setiap kontrak berhasil, baru kita bisa dapat komisi. Jadi kamu peduli proyek perusahaan. Atau komisimu sendiri? Aku peduli keduanya. Yan Xiaoshen. Kamu memang mata duitan. Betul, aku punya julukan si pencinta uang. Benar juga. Bos, Bos Cheng, minum dulu.
Halo Bos Deng. Jadi setelah evaluasi, menurutku kita kalau sibuk, kita bicara nanti saja. Proyek Jepang itu, siapa yang suruh kamu tolak? Sudah aku bilang, pertama, proyek ini tidak cocok. Ada masalah, kedua, menolak adalah tugasku. Nona Yan, Bos Deng, santai saja, duduk. Kita hanya ngobrol santai. Tidak usah buru-buru. Bos Deng punya banyak proyek besar. Tentu tidak tergesa-gesa dengan yang satu ini. Katakan, proyek kita ini, masalahnya di mana? Masalah internal audit, tapi tenang. Aku terus mendorongnya. Aku mengerti, Sinli ini. Kemampuan kerja kuat, tapi terlalu sombong. Tidak memberi kesempatan pada yang baru. Sebenarnya proyek ini menguntungkan kedua belah pihak, terus menunda. Tidak ada artinya, akhirnya hanya akan gagal. Nona yang memang muda berbakat, katanya. Proyek kita ini, Boss Ching dan Boss Chow, sepenuhnya dipercayakan padamu, ya? Pantas saja. excellently agak kuater. Kalau sudah dipercayakan padamu, berarti kamu adalah wakil perusahaan, ya? Hanya itu saja. Kali ini kamu harus mengerti, kan? Tidak APA, kelebihan terbesarku adalah sabar dan baik hati. Kapanpun kamu siap. Untuk mendengarkan, aku tidak keberatan mengulanginya. Aku sudah memeriksa data yang kamu butuhkan. Baru saja dikirim ke emailmu. Ada APA? Ini adalah kontrak antara kita. Kamu bisa baca dengan teliti. Untuk bagian yang bisa dikompromikan, sudah aku berikan. Aku sangat serius. Bekerja sama dengan Doho Capital. Dan melalui interaksi dengan Nona yang selama ini. Aku merasa meskipun kamu masih muda, tapi sangat kompeten. Hanya saja ditekan oleh beberapa orang, sehingga tidak bisa berkembang maksimal. Yang kurang hanyalah kesempatan. Jika kali ini kita bisa sukses bekerja sama, Aku yakin Nona yang pasti akan membuat kejutan. di Doho Capital Tentu saja, perusahaan kami Rixintech tidak akan mengecewakan Nona Yan. Kami akan memberimu secara pribadi. Jumlah ini. Berikan aku 20.000. 200.000. Li Hui, Laporan akan segera selesai. Yan Xiaochen, Dia pergi ke Rising Tech, katanya dia sangat yakin. Akan memenangkan proyek ini. Dia diam-diam menemui desainer tanpa izin atasan langsung. Dan mengirimkan revisi proposal langsung ke klien. Sayalan. Sialan banget. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Yan Xian, aku peringatkan kamu. Jangan bertindak semaumu. Maaf. Bagaimana? Tidak ada masalah, kan? Aku sudah melihat. Syarat yang diberikan Bos Deng kepada kita sangat bagus. Aku yakin Bos Cheng dan Bos Kiao juga akan sangat puas. Benar. Tapi apa? Tadi kamu bilang tidak buru-buru. Kenapa sekarang? Tiba-tiba sangat terburu-buru? Aku hanya tidak ingin menyia-nyiakan bakat. Tapi bagaimanapun juga, aku yakin aku dan Nona Yan Pasti akan bekerja sama dengan baik. Tapi sekalipun aku menandatangani kontrak ini tanpa cap perusahaan, itu tidak akan berlaku. Jika wakil perusahaan
bertindak dalam wewenangnya, maka itu sah. Njkas APA? Nggak lihat macet di depan? Nomor yang Anda hubungi sementara. Asal kamu tanda tangan di sini. 200.000. Aku akan langsung transfer ke rekening pribadimu. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Yao Yu, mobilku ada di pusat inovasi. Persimpangan pertama. Maaf ya Bos Deng. Tanda tangan ini. Aku nggak bisa. Nona Yan, apa maksudmu? Begini Bos Deng. Bos Yao menyerahkan proyek ini sepenuhnya padaku, tapi Bosin tetap atasanku, jadi setiap kali mau tanda tangan kontrak, aku harus dapat persetujuannya dulu, nggak bisa melewati hierarki. Nona Yan, orang yang mau sukses harus fleksibel. Sepengetahuanku, Nona Yan seharusnya orang yang sangat fleksibel, kok dalam hal ini. Nggak ngerti? Bos Deng kenal aku? Perusahaanmu menyelidiki perusahaan kami. Berarti perusahaan kami juga perlu tahu tentang mitra kerjanya dong. Kebetulan temanku di Shenxi dengar cerita tentang Nona Yan sebelumnya. Makanya aku yakin Nona Yan adalah orang yang tegas, punya pemikiran dan kemampuan. Aku percayakan proyek besar ini padamu. Dan sepengetahuanku, Nona Yan dulu di Shenxi juga pernah sembunyi-bunyi dari atasan, melakukan beberapa hal, sampai akhirnya keluar dari Shenxi. Jadi aku yakin Nona Yan nggak akan menolak uang kan? Iya kan? Terima kasih atas apresiasinya, Bos Deng. Aku nggak mau kehilangan pekerjaanku yang sekarang. Lagi pula orang yang punya visi, cerdas, dan berkemampuan tidak akan terjatuh dua kali di hal yang sama. Setuju kan? Nona Yan, kamu tahu proyek ini nilainya berapa? Kalau menurutmu 200.000 kurang, aku bisa kasih 300.000. Harganya bisa kita nego lagi. Boleh? Bukannya itu Bosin dari modal 2He? Maaf ya Bos Deng. Telepon Bosin aku angkat dulu. Ada apa? Tunjukkan HP-nya. Cepat. Bos XIN, Bos Deng lagi rapat di dalam. Aku tahu dong. Dengan Yan Xian dari perusahaan kami. Dia yang menyuruhku datang, nggak kasih tahu.
Kenapa nggak diangkat? Mau ku bantu ambilkan? Makasih ya, Bos Deng. Terima kasih. Yan Xiaochen, si Zhenyong lalu. Sudah kuberitahu, perusahaan sudah membatalkan tugasmu sebagai wakil dalam proyek Rixin Tech ini. Proyek ini resmi dialihkan ke Li Hui. Artinya, semua kontrak yang kamu tanda tangani antara jam 2 sampai 3 tidak mewakili perusahaan. Aku baru lihat. Kamu paham? Paham. Bos Deng, ini. Sungguh maaf, perusahaan mengambil keputusan ini. Untung tadi kita belum tanda tangan kontrak. Kalau sudah, kontraknya juga batal. Maksud kamu apa? Bos Deng, maaf ya, aku nggak mau. Masalah internal perusahaan kami mempengaruhi kerjasama kedua perusahaan kita. Bukan Xin Li, kalian terus menunda-nunda. Emang ada niat kerjasama? Kami jelas punya niat, cuma kamu juga tahu. Perusahaan kami selalu spesialisasi tugas. Sekarang proyek ini sudah di tangan Li Hui. Artinya aku, masih Yan Xiaochen, tidak bisa menandatangani kontrak apapun dengan Anda saat ini. Sayang sekali. Yan Xiaochen, perusahaan punya proyek lain yang akan diberikan padamu. Apa yang masih kamu tunggu? Maaf sekali, Bos Deng. Semoga kita bisa bekerja sama lagi lain kali. Bos Deng, seharusnya hari ini, aku ingin mengajakmu makan, tapi sayangnya, sudah ada janji malam ini, lain kali ya. Aku yang traktir. Da, Ayo Yan Xiaochen. Kenapa kamu tidak membalas pesanku di WeChat? Email yang aku kirim, sudah kamu baca atau belum? Aku belum baca dengan teliti. Ririsin memanipulasi laporan keuangan. Sudah kubilang, jangan sok tahu. Sok pintar, bertindak semaunya. Yan Xiaochen, kamu pikir, Jia Denglishan itu orang seperti apa? Sudah terkenal lisik. Dia memanfaatkanmu karena kamu berbakat. Karena kamu bodoh, karena kamu mudah dikendalikan. Dia sudah menyelidiki latar belakangmu sampai ke akar-akarnya. Menyerang titik lemahmu dengan tepat. Sudah berapa lama Anda berkecimpung di dunia keuangan? Berani bilang sudah menyelidiki dengan lengkap. Kadang-kadang harus mengandalkan ini. Aku baru saja merekam seluruh percakapanku dengannya. Jangan pikir karena kamu tidak menandatangani kontrak kali ini, berarti kamu tidak bersalah. Kalau bukan karena kamu, perusahaan tidak akan mengalami krisis sebesar ini. Pulang dan tulis laporan evaluasi untukku. Tidak masalah. Kamu yakin tidak menandatangani kontrak? Aku bersumpah. Bahkan tidak menyentuh kertasnya. Bikin aku kaget setengah mati. Sudah sampai. Silakan, Bosin. Katanya, kamu menulis laporan evaluasi 5.000 kata? Katanya bonusnya 50.000. Sakit hati ya. Kamu sakit hati, Xin Li sakit perut. Kalian berdua memang cocok. Apa maksudmu? Kamu belum tahu bagaimana dia mengatasi Bos Luo? Dia itu penyihir, Bos Luo itu loh. Nggak kuliah, dulu cuma cuci mobil, bicaranya kasar banget. Tapi kalau udah kerja, proyek di tangannya diawasi ketat. Yaitu, sangat mengagumi Bos Cheng kita. Makanya lebih milih Doha Capital kita.
Taunya kita malah pilih Rixin. Dia marah banget langsung cari Zongda Finance. Katanya mau tanda kontrak, tiba-tiba Mbak Sinli muncul. Langsung dibajak orangnya. Apa sih? Beneran Bos Luo. Wah, kebetulan banget. Minggir dong. Mau apa sih? Kita saja tempat lagi. Oslo, turunin dia. Oke. Bos Luo, 2 hari ini. Aku nelpon belasan kali, sekretar bilang Anda sibuk. Ke kantor juga nggak ketemu, ketemu di sini. Ini namanya jodoh? Minggir. Turan. Bos Luo, tolong kasih saya 2 menit saja. Maafkan kejadian kemarin. Pengen minta maaf langsung. Aku bawa anggur nih. Semuanya di dalam anggur ini. Ngapain sih? Aku yang minum duluan. Jangan. Awas ya, aku udah biasa lihat trik begini. Niat banget sih lo. Bos Luo. Masih ada 1 botol lagi. Jangan-jangan, ini. Dengerin dulu. Botol ini. Cuma pengen tunjukin. Ketulusan Doha Capital, harap Anda. Kasih kami 1 kesempatan lagi. Pasti nggak akan mengecewakan. Sudah, cukup, jangan minum lagi. Entar mati lo. Udah, jangan minum lagi. Cepat, turunin dia dari mobil. Kamu kenapa sih? Bos Luo, aku belum pernah minum segini banyak, perutku sakit banget. Putar balik ke rumah sakit. APA. Tidak lihat nyawa orang hampir melayang? Cepat. Baik, kamu Nona Sin. Aku benar-benar kagum padamu. Mubazir aja mau tai ini. Cepat putar balik. Kamu hebat. Kalau pendarahan lambung sini itu beneran atau palsu sih? Saya saja palsu. Odoma. Gimana? Tetap merasa aku Lauluo lebih bisa diandalkan kan? Tentu saja. Anda merasa proposal kami cukup bagus kan? Bagus. Salut sama Nona Sin, minum 2 botol Maotai di mobilku. Langsung ke rumah sakit, aku sampai kaget setengah mati. Ayo, bos kita. Juga memuji kemampuan minummu yang sangat-sangat bagus. Enggak. Jauh lebih rendah dari Nona Sin. Semoga kita bisa kerja sama lagi, kerja sama jangka panjang. Shen Hou. Aku mau tanya, kenapa? Kamu bisa memenuhi posisi ini, karena sebelumnya, di perusahaan pakaian yang cukup mapan, pernah melakukan pekerjaan serupa, jadi untuk mengerjakannya, bisa dibilang sudah mahir. Tunggu sebentar. Hello. Aku tahu. Aku besok pergi. Pendarahan lambung saja, aku tahu batasanku. Jangan ikut campur lagi ya. Sedang. Ayo. Selamat atas penandatanganan kontrak Sinli. Selamat. Hari ini, acara bahagia sebesar ini, apakah kita harus mengundang Bos Chen dan Bos Kiao untuk berbicara? Bicara sebentar. Begini, proyek ini dibagikan oleh Bos Kiao. Bos Kiao bicara sebentar. Menurutku, kalau harus merusak kesehatan sendiri, Minum segitu banyak baru bisa menandatangani kontrak. kontrak seperti itu lebih baik tidak ditandatangani.
Bos Kiao ini memikirkan karyawan. Benar. Susah payah Bos Chow. Oh, hari ini miniman film habis. Tidak ada yang mau pergi. Baik. Ayo, duduk. Malam ini, lagu pertama siapa yang nyanyi? Exciently. Kak Cindy, lagu pertama serahkan padamu. Exciently. Tenang, setelah datang bersamamu, aku akan lagu apa yang akan kamu nyanyikan. Exciently. Lagu ini adalah satu-satunya lagu Mandarin yang bisa aku nyanyikan dengan baik. Aku ingin mempersembahkannya untuk Cheng Shiyuan. Bagus. Boss Cheng, hadiah APA untukku? Ada apa? Aku kurang puas dengan komisi sekarang. AO. Bacon kakeng. Ayo, makan sama. Kamu tahu yang aku inginkan bukan ini. Iya, betul. Kamu juga tahu. Aku tidak bisa memberikan yang kamu inginkan. Begitulah. Sudah pesan lagu? Pesan yang berikutnya, cepat. Betul. Pandai yang pesan, jangan buang waktu. Kamu nyanyikan satu. Nyanyikan. Kamu yang nyanyi dulu. Ayo. AO, Perslang, Boss Cheng Belong. Malam ini semua orang bebas pesan, semakin banyak semakin baik. Boss Cheng Yang Bayer, hari ini kita. Tidak pulang sebelum mabuk, baik. Bersulang untuk Bos Cheng. Bersulang untuk Bos Cheng. Ayo Bos Cheng, ayo minum. Perselang. Antak Bos Cheng. Antak Bos Cheng. Akhir pekan ini ada reuni teman kuliah. Kamu datang? Aku tidak ikut saja. Sudah ditebak. Kamu di sana sangat ramai. Bersenang-senanglah. Baik-baik, dadah. Bos Cheng, Kenapa kamu begitu canggung? karena aku tidak menyelidiki dengan lengkap, hampir menyebabkan perusahaan mengalami kerugian besar, jadi aku merasa agak bersalah. Ternyata Zili bilang waktu itu. Kamu tidak menandatangani kontrak, kan? Ini bukan alasan utama kamu menjaga jarak denganku sekarang, kan? Karena hubunganku dengan Sinli. Apa kamu juga berpikir Sinli adalah pacar rahasiaku? kisah cinta antar atasan tidak ada hubungannya denganku. Memang tidak ada hubungannya denganmu. Kalau begitu, anggap saja kamu mendengar cerita cinta teman. Ayo. Sinli adalah mantan pacarku. Dia juga juniorku saat kuliah di Amerika. Beberapa tahun lalu, karena alasan pribadi, aku putus dengannya. Seperti yang kamu lihat sekarang, kami adalah teman baik. Dan rekan kerja. Orang yang pernah dicintai masih bisa jadi teman?
Aku hanya bicara sembarangan. Kamu tidak perlu menjawabku. Mungkin karena cintanya tidak cukup dalam. Ucapan itu agak jahat. Benarkah? Mungkin kamu benar. Dulu aku tidak terlalu memahami cinta. Sama seperti kebanyakan pria. Menganggap cinta hanya sebagai bumbu kehidupan. Tapi kemudian aku sadar, ada banyak hal dalam hidup yang jauh lebih penting dari cinta. Untuk hal-hal penting itu, aku sudah tidak punya waktu untuk memikirkan cinta. Daripada menahan orang lain dan membuang waktu, lebih baik memberinya kebebasan untuk menemukan yang lebih cocok. Itu benar. Tapi Bos Cheng, apa Xin Li Jia akan karena kamu lebih memperhatikanku secara pribadi, jadi dia punya. Jangan khawatir. Hubungan pribadiku denganmu tidak akan memengaruhi penilaian Xin Li atas kemampuanmu. Ingat apa yang pernah kukatakan? Doha Capital. Mengapa merekrutmu? Waktu itu wawancara bilang, setiap orang harus punya kesempatan kedua. Orang yang memutuskan merekrutmu adalah Xin Li. Benarkah? Aku pikir dia tidak ingin aku datang ke Doha Capital. Awalnya, dia tahu kamu di Shenxi, melangkahi atasan. Dengan menguping kebutuhan klien. Membuat desainer mengubah desain. Dia memang tidak setuju kamu membawa kebiasaan seperti itu masuk ke Doha Capital. Tapi setelah itu, Ini termasuk noda karakter. Sayang sekali, nilai bagus sekali. Kenapa mau menggantikan orang lain ujian? Harris maksudnya APA? Setuju atau tidak? Dia masuk ke tahap akhir wawancara, ini masalah prinsip lo. Belum tentu. Setiap orang berhak dapat kesempatan kedua. Dia sebenarnya bisa menipu, tapi memilih jujur. Hanya karena ini saja. Menurutku dia harus diberi kesempatan lagi. awalnya dia menyuruhmu mengumpulkan data. Meskipun pekerjaan remeh, tapi tahu kenapa? Untuk melatih kesabaranmu yang baru masuk perusahaan. Kamu tahu tidak, kecerdikan kecil tidak berguna. Hanya kerja keras yang nyata. Dan juga, menandatangani proyek untuk perusahaan, menghasilkan uang memang penting. Tapi di dunia ini, ada hal yang lebih penting dari uang. Ayo minum, ayo. Aku benar-benar tidak bisa hari ini, ayo kita minum satu gelas. Aku benar-benar tidak bisa. Suka minum ya, meja penuh minuman, ngapain rebut punyaku? Kamu sudah minum banyak, jangan minum lagi. Urus saja urusanmu sendiri. Kamu. Kasih. Kasih. Lepas. Kak Xin Li, aku minta maaf karena terlalu bersaing dalam proyek ini, dan juga gegabah. Aku habiskan. Xiao Chen, ternyata kamu bisa minum banyak ya. Kukira semua yang ingin kamu katakan padaku sudah tertulis di 5.000 kata itu. Yan Xiao Chen. Jangan berpikir minta dia antar pulang karena mabuk. Dia punya aku. Di sini dingin, pakai ini jangan sampai flu. Tidak usah. Pakai saja. Shi Yuan. Aku pusing banget. Antar aku pulang ya. Kamu pulang gimana? Sudah cukup, kita bubar saja ya.
Kita duluan ya. Terima kasih Bos Cheng. Terima kasih Bos Yao. Lihui. Kamu bilang sebelumnya, rumahmu dekat dengan rumahku, kan? Bisa nebeng aku sebentar? Oak, Dah, Kak Sinli. Hati-hati di jalan ya. aku Dah, Bos Cheng. Kami duluan ya. dah pergi dulu. Dah. Yao Yu, gimana kalau? Gimana kalau aku antar kamu pulang? Antar saja. Kamu masih bisa jalan?